mengekalkan jati diri sebagai generasi yang berpusat kepada Kristus, yakni mengandalkan segala kemahiran dan keupayaan pemuda-pemudi kepada Tuhan. Pemuda-pemudi perlu sanggup memikul tugas dan pelayanan dan panggilan untuk meneruskan rutin seharian. Tahun ini kita dituntut untuk lebih kekuatan dan ketahanan diri. Diadakan secara fisikal, namun saya percaya berkat dan kuasa Tuhan akan hadir dalam konferensi PMM yang diadakan secara maya ini. Pada kesempatan ini yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memastikan konferensi ini dapat berjalan dengan lancar. Acara ini adalah hasil daripada kerjasama dan pengandalian kamu semua sebagai satu pasukan yang terbaik. Berharap agar jemaat Tuhan, terutama sekali pemuda-pemudi yang mengikuti acara ini akan mengalami pertumbuhan rohani yang diberkati dengan semua sesi sepanjang 4 hari ini. Saya percaya mereka yang dipenuhi dengan pengetahuan firman Tuhan mampu menghadapi apa sahaja cabaran hidup dan menjadi jemaah kota kehidupan yang dijanjikan Allah. Mari semua anak-anak muda, di mana sahaja kita malam ini, saya ajak kita melaungkan tema konferensi kita pada kali ini sebanyak 3 kali, yaitu generasi pemenang. 1, 2, 3. Generasi pemenang. Generasi pemenang. Generasi pemenang. Dengan ini, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya merasmikan konferensi PMM SIB Sabah ke-42 tahun 2021 hanya untuk kemuliaan Tuhan. Shalom PMM. Selamat datang ke dalam konferensi PMM SIB Sabah yang ke-42 yang dilakukan dalam keadaan suasana norma baharu. Dalam tahun 2021 ini kita berjumpa di alam maya, di mana 2 platform yang telah digunakan untuk mempersatukan iman anak-anak muda SIB Sabah melalui platform YouTube dan juga Facebook. Konferensi PMM SIB Sabah kali ke-42 yang sedang berada di Sarawak, juga mungkin yang sedang berada di Semenanjung, dan mungkin juga Brother Windri. Mungkin ada juga teman-teman kita yang menyertai konferensi ini daripada luar negara. Dan kami sangat berbesar hati dengan kehadiran kalian. Kami sangat berbesar hati dengan sokongan dan kebersamaan. Ini merupakan ketua SIB kawasan selama 8 tahun sebelum beliau mulai melayani di pusat SIB Sabah sebagai penyelaras pastor-pastor. Dan pada tahun ini beliau melayani sebagai penuh unit, dan istimewanya PMM merupakan salah akan bersama-sama dibawa oleh tim pujian penyembahan dari orang penganjur. Maka dengan itu tanpa membuang masa dan kiraan 1, 2, 3.
Allah. Kita akan memberi, mari siapkan hati kita, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu Tuhan dalam. Kami percaya bahwa kami adalah generasi pemenang dan kami syiarkan melalui lagu ini Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya.
Shalom, selamat malam kepada peserta konferensi PMM SIB Sabah ke-42. Yang saya hormati Penetua Tuan Henry Goliung, pengurusi PMM, ahli jawatankuasa yang telah memberi kepercayaan untuk saya mengungsikan firman Tuhan bagi satu sisi yang julung-julung kali untuk menyampaikan firman Tuhan bagi anak muda dan acara yang besar-besaran. Tuhan yang turut campur selama ibadah kita akan berlangsung hingga selesai dengan baiknya. Mari kita berdoa mendengar daripada pengkongsian daripada firman ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Jadi pada malam hari ini, saya sangat senang hati untuk mengungsikan firman Tuhan kepada kita yang terdapat di dalam, juga diwariskan kepada orang Israel sebagai dokumentasi pembaharuan perjanjian untuk dibacakan di hadapan seluruh bangsa Israel setiap 7 tahun. Sebelum ia menyerahkan kepimpinannya kepada Yesua untuk penaklukan Kanaan, kita harus ingat bahawa umat Israel telah diutus untuk tanah Kanaan bukan hanya untuk menjadikannya sebagai milik mereka, tetapi juga bertindak sebagai alat Allah dalam memusnahkan orang yang cemar dan yang rusak moralisasinya, memandangkan peperangan yang akan terjadi dalam pelaksanaan hal tersebut tidak terbunuh, tetapi dilibatkan dalam kerja paksa sebagai hamba. Jika syarat-syarat perdamaian ditolak, maka kota itu akan diserang dan dimusnah dalam suatu peperangan hebat. Itulah latar belakang daripada kitab Ulangan. Jadi dalam teks pembacaan kita, saya mengambil dari Ulangan 20 ayat 1 hingga ayat 4, yaitu tentang hukum perang atau peraturan tentang peperangan. Ayat 1, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yang takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bagian 1, Allah berjalan hadir menyertai kamu. Dalam beberapa teks yang terdapat dalam 2 Tuarik 20 ayat 15, ayat 17 dan 22. Yang kedua, Allah berperang bagimu. Yang teks rujukan juga terdapat dalam Keluaran 14 ayat 14 dan Nehemia pasal 4 ayat 20. Yang ketiga, Allah memberi kemenangan bagimu. Dan juga ayat sokongannya dari Mazmur 44 ayat 8 dan pasal 144 ayat yang ke-10. Kekalahan dan kemenangan. Contoh, olahragawati, yaitu Olimpik yang baru berlaku di Tokyo. Atau ada peperangan yang berlaku di lain tempat. Dengan adanya perlawanan apa sekalipun, pasti ada hukum dan peraturannya. Seperti dalam pembacaan dari ayat 1 hingga 4, yaitu rahasia bagaimana menang dalam peperangan. Ia harus taat dengan hukum perang atau peraturan tentang peperangan, yaitu bagian 1 yang ayat 1, jangan takut, pandang dan taat kepada Allah seperti mana yang sudah berlaku di masa pembebasan mereka dari Mesir. Lalu yang kedua, itu ayat 2 dan 3, mendengar seruan dorongan untuk maju, pantang mundur, jangan lemah dan tawar hatimu. Jangan takut, jangan gentar dan gemetar dan cemas karena mereka. Yang ketiga, percaya bahwa Allah hadir untuk berperang bagi pihak mereka dan memberi kemenangan. Inilah rahasianya untuk menang. Dalam keadaan yang sekarang, begitu banyak jenis peperangan
yang kita sudah alami, yang sedang kita hadapi dan yang akan kita tempuhi. Sepertinya pandemik COVID-19, varian Delta yang membawa kesan yang amat buruk terhadap penduduk dunia masa kini dengan adanya kematian, kehilangan pekerjaan dan kegawatan ekonomi yang merosot serta bencana alam yang terjadi di mana-mana. Tinggal perpecahan terjadi dalam rumah tangga, mengakibatkan tekanan sampai membunuh diri tanpa sedar dan keadaan politik yang tidak menentu. Ini yang merupakan satu pertarungan, peperangan hebat yang harus kita hadapi tanpa menggunakan alat senjata perang yang secanggih manapun. Walaupun demikian, kita sebagai anak Tuhan jangan takut, jangan gentar atau patah semangat, cemas dan tawar hati. Teguhkan iman kita, pandanglah kepada Tuhan yang memberi kita kemenangan yang hebat. Amin. Yang meskipun ada kehilangan nyawa dan kehilangan harta dan kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, bisnes atau tetapi jangan sekali-kali kita kehilangan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Biarlah keadaan dunia berurusan dengan dunia, tetapi bagi kita orang percaya Tuhan Yesus, biarlah kita berani dengan iman. Ia terus maju ke depan, pantang mundur untuk menentang Goliat musuhnya. Yang kedua, Daud mengandalkan Tuhan Allah seperti mana Tuhan telah melepaskannya dari cakar singa dan cakar beruang. Demikianlah Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Itulah kata Daud. Daud mencegahkan Goliat orang Palestin hanya dengan sebutir batu licin saja untuk menebusi tupi besi daripada Goliat sendiri. Daud hanya bersenjatakan tongkat dan 5 butir anak batu licin tanpa pedang. Goliat seorang pahlawan, gagah perkasa, pendekar, raksasa, gergasi, lantang dengan mengandalkan kekuatannya yang cukup terlatih. Namun ia tidak dapat mempertahankan kemenangannya terhadap Daud seorang anak muda. Puncak keberhasilan dan kemenangannya. Sewaktu Daud menyebut nama Tuhan, maka Goliat sebenarnya 2 kaedah yang sangat penting masa pertempuran. 1. Senjata untuk pertahanan diri. Yang kedua, senjata untuk menyerang, yaitu ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut persiapan untuk pemberitaan Injil, perisai iman, ketopong sebagai keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah. Karena firman Allah hidup hanya lebih tajam daripada pedang bermata 2. Amin. Doa sambil berjaga-jaga. Doa merupakan nafas hidup laku antara keinginan daging dan keinginan roh ataupun hawa nafsu. Dalam Galatia, ingin akan kekayaan, kefasikan, perjinahan, perkawinan luar nikah. Mungkin anak-anak muda mempunyai banyak pilihan-pilihan ataupun calon, tetapi anda perlu membuat satu keputusan saja. Dan selain daripada itu, kesombongan, gila hormat, tidak keadilan, tidak ada kebenaran, tidak setia, tidak mempunyai belas kasihan, dan lain sebagainya. Ingat, inilah jenis butir peluru yang dilancarkan oleh iblis dalam perang rohani. Ia bagaikan panah berapi yang akan menusuk jiwa rohani umat Kristen yang akan mengakibatkan kematian rohani. Hidup bersama-sama dengan dia. Dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 12. Yusuf itu bertujuan mewujudkan kehadiran kesucian dan damai Allah di tengah-tengah dunia ini. Orang Kristen dipanggil
juga berperang dengan kuasa kegelapan untuk mewujud kebenaran, kasih, keadilan, damai Allah di dalam dunia ini. Yang keempat, peperangan Kristen adalah disebut peperangan suci yang melawan pemerintah dan penguasa yang tidak menjalankan keadilan dan kebenaran, serta penghulu-penghulu dunia dan roh jahat yang merupakan bagian kerajaan setan. Perang rohani dijalankan dengan kehidupan yang suci dan penuh kasih serta menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kelima, peperangan rohani dan kemenangannya akan membawa dunia ini untuk melihat bahawa para prajurit Kristus itu datangnya dari Allah, juga bagaikan sinar dan terang dunia untuk menuntun mereka kepada keselamatan. Yang keenam, peperangan rohani memerlukan strategi dan kepimpinan yang berwibawa untuk mendorong pasukannya terus memandang kepada Yesus Kristus sebagai panglima perang yang akan memberi kemenangan, bukan dengan kekuatan dan kegagahan manusia, tetapi oleh rohnya Tuhan. Haleluya. Dapat beberapa pelajaran penting yang perlu untuk kita pelajari sebagai generasi pemenang. 1. Peranan Musa sebagai nabi yang memimpin orang Israel keluar dari perhambaan di tanah Mesir. Ia memperingatkan untuk terus memandang kepada Tuhan apabila menghadapi musuh yang banyak dan kuat, agar tidak takut dan bimbang sebagaimana Allah telah menyertai mereka di masa lalu. Demikian juga Tuhan akan menyertai kita. Imam, ia akan mempersiapkan kerohanian umat Allah dengan menyatakan bahawa Tuhan telah mengalahkan Mesir dengan caranya menyertai mereka dalam peperangan itu. Bahawa Allah telah berjalan, hadir menyertai mereka. Bahawa Allah telah berperang bagi mereka. Bahawa Allah telah memberi kemenangan bagi mereka. Demikian juga sedang kita di tengah-tengah dunia yang bergelora dan menakuti kita dengan 1000 macam gaya dan tekanan hidup. Marilah kita terus berseru kepada Tuhan yang akan meluputkan kita. Peranan Daud dalam peperangannya melawan Goliat, ia mengandalkan Tuhan, menaruh harapan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Maka di situ Allah memperalatkan hanya sebutir batu licin untuk Daud menyerang dan membunuh raksasa yang gagah perkasa, yaitu Goliat, orang Filistin itu. Demikian juga bagi kita, kami kemenangan atas peperangan rohani. Bapa, perlengkapilah anak muda kami dengan perlengkapan perang, agar mereka dapat melawan segala kefasikan, ketidakadilan dan ketidakkebenaran dalam kasih Kristus, agar mereka menjadi generasi pemenang. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha. Amin. 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 Terima kasih atas perhatian. Saya percaya ada suatu perkara yang baru yang kita pelajari yang menguatkan iman percaya kita sebagai generasi pemenang. Baik, mari saya bawa kita di dalam doa penutup dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada malam ini. Kami merasakan hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Walaupun kami dipisahkan dengan jarak yang jauh, tetapi kami bersyukur karena kami disatukan melalui media ini, melalui ibadah konferensi pemuda-pemudi pada kali ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami selanjutnya pada hari esok, kami mau serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Engkau mempersiapkan setiap kami untuk mengikuti ibadah konferensi yang seterusnya ini pada esok malam. Terima kasih Tuhan, inilah doa pengucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih, kita berjumpa pada hari esok. Tuhan memberkati.
PMM bisa Bah, selamat kembali di dalam acara secara suasana pujian penyembahan yang sungguh mengangkat jiwa kita untuk Sangat menyembah luar Tuhan. biasa, walaupun mungkin kita tidak bersama di KDCA seperti tahun-tahun sebelumnya, namun Ya. saya percaya apa yang kita alami di sini, mereka juga alami di sana karena tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Saya percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan, dan Roh Kudus yang melayani kita di sini adalah Roh yang sama juga yang melayani Amen. saudara-saudara, teman-teman kita yang sedang menyaksikan, yang sedang menyertai konferensi ini secara atas talian. Amen. Kalau saudara-saudari, anak-anak muda, rekan-rekan yang mungkin mau melihat daripada Semenanjung seperti mana yang kami nyatakan sebelum ini daripada Indonesia ataupun dari Sabah, kalau Anda telah diberkati dengan sesi pertama melalui khotbah dan juga pujian penyembahan, nyatakan iman Anda melalui komen di bawah sama ada di Facebook ataupun YouTube, katakan amen. Haleluya. Oke, jadi mungkin kita di sini pun belajar daripada firman Tuhan. Betul. Mungkin apa yang mungkin Brother Windri boleh kongsikan sedikit yang menjadi rema malam hari ini? Ya, Sis Emilia, sebenarnya kami juga bersama-sama dengan kawan-kawan semua mendengar khotbah daripada anak Tuhan, hamba Tuhan yang sangat dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu Sis Emilia. Poin pertama yang saya pelajari sebenarnya adalah poin kedua, yaitu sangat tertekan ataupun sangat kena di hati saya secara pribadi, yaitu apabila kita ingin menjadi generasi pemenang, kita harus mengetahui bahwa Tuhan ataupun Yesus ada di pihak kita. Amen. Untuk berperang, bertempur, bahkan untuk menghadapi apapun cabaran yang kita hadapi, terutama untuk situasi pandemik dalam Amen. tahun ini. Bagaimana pula dengan Sis Emilia? Untuk saya secara pribadi, apa yang sangat menjadi rema, satu perkataan saja malam hari ini, yaitu percaya. Yang dinyatakan dalam poin yang ketiga tadi, percaya bahwa Allah hadir untuk berperang bagi pihak mereka dan memberi kemenangan. Inilah rahasia untuk menang. Saya percaya bahwa sebelum kita menang, yang pertama sekali dasar daripada tindakan, dasar daripada keputusan, atau sebelum kita melakukan sesuatu, percaya itu harus menjadi dasar, dan percaya itu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa, Allah yang hidup yang melayani kita. Haleluya. Amin, amin. Dan itulah sebagian daripada isi khotbah yang telah kita pelajari bersama. Baiklah, bagi meneruskan sesi pertama pada malam yang cukup gilang-gemilang, Yeah. konferensi PMM bisa 42. Kalau Anda masih bersama dengan kami, katakan yes di bagian ruangan komen ini. Ya, Facebook kita atau meriahkan YouTube. kembali ruangan komen. Sangat diberkati sebenarnya, walaupun Dekat ini kita telah pun mendapat penyertaan sebanyak 4.166. bagi Puji Tuhan. kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Berikan amin di bagian bawah ini. Luar biasa. Tetapi Sis Emilia, Ya, yang ya, luar ya. biasa dia sebenarnya, yang secara live sekarang ini